Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RCVio Selimo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Kali ini kita akan spill konsep Pangeran selanjutnya yang udah kita restorasi dari generasi ketiga ke generasi kelima, yang konsepnya model Lexus. Wah, keren banget. Udah gitu warnanya mobilnya terang, warnanya merah Mika ya, bukan merah Ferrari atau merah marun, tapi merah Mika. Lebih nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Nah teman-teman, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua. Jadi mobil di RCVio Selimo itu sekarang ready-nya 2015 dan 2016. 2015 nya harga 80 juta, 2016 nya 87.500 ya. Ready warnanya merah, putih, silver, mocha, hitam, abu-abu. Jadi 6 warna itu yang ready. Di luar warna itu inden sampai dengan 2 bulan. Misal contoh warna pink atau warna kuning bumblebee atau kuning lemon. Nah, itu prosesnya bisa sampai dengan 2 bulan ya, karena pengerjaannya dari plat kuning ke plat hitam ya. Nah, teman-teman, ini pesannya secara online aja. Konsepnya keren abis menurut saya nih. Memang beberapa ada yang gede. Jadi ini kita spill yang merah, nanti nextnya ada yang mocha, dan nextnya lagi ada yang putih. Pokoknya keren abis. Nah, sebelum kita spill, kita akan bahas untuk di bagian mesinnya. Ini saya udah buka ya. Nah teman-teman, untuk ke bagian mesinnya, teman-teman harus mengetahui dulu, mesinnya kita original tanpa bongkar-bongkar turun mesin, nggak pernah. Tapi kalau untuk turun kopling pasti, karena Bluebird itu maintenance-nya dilihat dari kilometer atau sistem dari komputerisasi dari Bluebird-nya pas saat menjadi taksinya ya. Ini mesinnya 1500 cc, 1NZ FE, dan ini sudah VVTi. Jadi mesinnya ini sudah kita tune up total, baik kaki-kakinya, kelistrikannya, tulang-tulangnya semua sudah kita cross check, dan ini tidak bekas laka ya, apalagi bekas banjir. Dan untuk olinya sendiri sudah kita ganti juga, filter olinya juga sudah kita ganti. Sampai dengan ke bagian radiator ini kita perhatikan untuk durasinya, karena mesin itu kalau radiatornya mampet atau radiatornya bermasalah, durasinya itu lebih dari 20 detik. Yang normalnya itu standarnya maksimal 14 detik ya. Jadi sirkulasinya dia benar, baik, dan mobilnya pasti enak dan sehat ya. Untuk akinya kita kasih baru. Nah, ini tulang-tulangan seperti ini nih, udah kita cek semua. Karena ini generasi kelima, jadi kap mesinnya, bempernya, fendernya ini semua kita rubah ya, sampai dengan di bagian headlampnya. Oke, langsung aja kita komentarin dulu ya. Bagian depannya nutupnya gini aja nih. Nah, seperti gitu. Teman-teman, kalau untuk generasi ketiga kan dia lekukan dari bemper kap mesinnya itu nggak ada seperti ini, dia rata-rata aja. Tapi kalau generasi kelima ini dia ada lekukannya di bagian tengah sini. Ya, jadi ada teksturnya gitu, dan dia melancip karena untuk headlamp generasi kelima dia agak memanjang dari sini, sipit ya, lebih sipit dari generasi ketiga. Kalau generasi tiga sipit cuma masih agak gede gitu. Kalau generasi kelima sipitnya tuh tipis sampai terus ke bagian samping. Jadi kita fendernya ini kita ganti ya. Kalau pakai fender yang lama itu nggak bisa, karena lekukan dari headlampnya ini tuh berbeda ya. Gen 3 sama Gen 5 tuh beda banget. Jadi fender sini kita ganti, kap mesin kita ganti, sampai dengan ke bagian bumper utamanya kita ganti. Nah, kalau untuk ke bumper ini udah pasti ganti ya, karena generasi kelima tuh lekukannya tuh beda di sini. Nah, untuk ke bagian headlampnya, ketemu bumper di sini ada lekukan lagi. Nah, ini aerodinamis banget ya. Di sini juga ada seperti winglet nyatu sama dengan di bagian bumper Gen 5-nya sendiri. Untuk ke bagian tempat fog lamp ya, dia juga runcing, lancip ke atas, dan fog lamp itu kecil. Ini kita kasih pakai yang halogen ya. Ini original semua, plastik, plug and play. Jadi rubah dudukannya hanya kap mesin aja sama lampu ya. Cakep banget memang kalau generasi kelima itu, keren aja gitu. Dan ini lampunya sudah proyektor ya, bagian tengah sini, dan sininya masih pakai halogen awalnya, tapi kita ganti ke LED. Sama dengan di bagian sen kecilnya ini udah kita kasih juga yang LED, jadi terang banget nih. Kita kasih hazard dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kuningnya tuh kalau malam terang banget karena ada berapa mata, 12 mata. Nah, khusus di bagian grillnya di sini, ini grillnya khusus Lexus. Ini konsep Lexus, cuma memang lambang Toyota tetap di sini ada ya, bukan lambangnya Lexus, tapi teman-teman kalau mau diganti Lexus juga boleh. Jadi kalau grillnya Lexus itu dia jaring-jaring seperti gini ya, karakter Lexus tuh. Jadi serem, sangar, rapat. Nah, kalau dudukan platnya di sini kita kasih yang plat easy. Nah, jadi dia tuh agak runcing gitu ya, kalau penampilan di bagian depan sini agak ngeruncing. Cakep banget sih.
Jadi memang kalau untuk bikin seperti gini nih, ini bisa kurang lebih kemarin habis 14 juta. 14 juta itu bagian kap mesin, fender, lampu, bumper, fog lamp, bagian winglet bawah, sampai dengan ke bagian grill Lexusnya ya. Kalau grill Lexusnya beli satuan aja ini kurang lebih 2.500.000. Oke, penampilan Gen 5 Lexus seperti ini. Jadi teman-teman kalau yang suka model-model kayak gini, boleh banget. Ini modelnya udah super kece ya. Nah, kalau kita bahas di bagian sisi velg. Velgnya di sini kita pakai ini OM-nya HSR ring 16 silver polish. Konsepnya nggak ada two-tone warna, silver polish aja. Kita pilihin terang karena memang mobilnya udah terang. Di sini masuk sih kalau misalkan warna hitam atau silver polish kayak gini sih masih masuk lah. Ini velg baru, bannya juga kita kasih baru. Untuk bannya diameternya kita kasih yang 185/55. Jadi ke bagian fender atas ini masih tinggi sekali. Jadi sangat aman banget. Kalau kena polisi tidur pun sangat tinggi ya. Masih ada 1 jengkal. Nah, kalau untuk kaca filmnya biasa kita kasih yang 40%, dan ini wipernya juga udah kita kasih yang wipernya frameless ya, bukan wiper yang biasa. Nah, di sini nih yang menarik, strippingnya terbaru lagi. Kemarin-kemarin kan banyak banget yang dari depan sampai dengan ke belakang meruncing gitu kan, atau yang konsep rally. Kali ini memang konsepnya berbeda. Ya, futuristik banget sih ini. Di atasnya seperti petir warna hitam, di bawahnya juga kita kasih juga warna putih, bawahnya juga kita kasih listnya juga warna hitam. Di sini juga ada request dari si pembelinya, namanya Evlogia ya. Bebas teman-teman mau pakai nama anak atau nama sendiri pun bisa ya. Untuk bagian livery bagian samping, ini body kitnya kita kasih dia drive 68. Memang konsep drive 68 tuh kemana aja masuk, ke Yaris Hikers masuk, ke generasi kelima masuk, kemanapun masuk ya. Karena dia punya karakter untuk body kitnya itu agak sedikit padat, tapi nggak terlalu rendah banget groundnya ya. Dia masih 1 jengkal. Nah, di sini kita kasih motif di bagian tengahnya, kita kasih warnanya warna hitam ya. Jadi cocok sama dengan list stripping bodinya. Karena kalau untuk ke bagian atap di sini, ini kita kasih warnanya hitam. Tapi ini bukan repair, melainkan ini kita kasih yang stiker ya. Di sini kita kasih, di atapnya juga kita kasih ya. Kaca film sampingnya kita kasih yang 60%, talang airnya juga sudah kita pasangin juga. Dan untuk bagian spionnya di sini kita kasih yang spion retract. Udah ada sense spionnya juga di sini, ada elektrik kacanya juga ya. Karena sense di sini kan udah nggak ada. Jadi kita pindah di sini gitu. Nah, khusus mobil ini kita juga udah pasangin dia sunroof ukurannya L. Jadi lumayan besar. Kita buka ya. Ini teman-teman, sunroof ini memang ini kondisinya baru dan ini bergaransi sampai dengan 2 tahun. Jadi bukanya ke atas. Kalau cara nutupin dia sekali tekan aja. Nih. Nah, sekali tekan seperti ini dia nutup. Dan di sini ada liris kacanya. Nah, rapat kayak gini. Kalau ngebukanya juga sama. Nah, tinggal sekali tekan aja dia ngebuka. Ngebukanya tuh ke atas. Kalau moonroof kan ke dalam semua. Kalau ke atas tuh, kalau ke atas buka gini tuh pas nongkrong tuh kelihatan banget ya. Kalau mau lebih kelihatan lagi, atapnya ini nggak dikasih warna hitam, merah aja. Jadi khusus di tengahnya ini warna hitam dan yang menandakan, wah mobil ini ada sunroofnya gitu. Oke sih, itu selera aja ya. Mantep. Pakai sunroof juga. Nah, ke bagian sisi belakang yuk. Teman-teman, kalau di bagian belakang liverynya kita kasih konsepnya drive 68. Drive 68 ini memang kita bikin motif warnanya enak di bagian sisi bawah. Ada di sininya warna merah, di sininya hitam, dan ini khusus yang ini kita kasih ngeblok di bagian hitam bawah sini, dan ada list ini juga. Dan untuk ke bagian lampu DRL-nya juga udah kita sematkan juga. Ini bisa running sen dan juga bisa ngerem ya. Kalau untuk knalpotnya ini kita kasih yang double exhaust, kiri kanannya ini sudah aktif. Adem banget, nggak ada suaranya. Tapi kalau kita geber di RPM 1000 kedengeran. Kita coba ya. Ini saya taruh sini mic-nya. Nah, kayak gitu. Suaranya tuh kedengeran kalau di RPM 1000. Tapi kalau seperti gini mah anteng, adem, tenang ya. Nah, kalau untuk ke bagian livery sini kita kasih warna hitam juga. Jadi terpisah antara bagasi dan bempernya. Untuk stop lampnya menggunakan konsep yang Lambo. Ya, ada 3 baris kayak gini dan sen running di bagian atas, terus kita kasih smoke. Banyak banget memang konsep-konsep yang kayak gini. Tapi balik lagi selera ya. Konsep lain pun ada.
Untuk spoiler ya, kita kasih dia yang TRD Sportivo. Ya, warnanya kita kasih warna hitam. Jadi biar matching antara kap mesin, kap atas sama dengan sini. Ya, grill belakang kita kasih warna hitam dan juga ada emblem Vios TRD Sportivo. Di sini juga ada kamera mundurnya juga, ya. Bagasinya, coba kita lihat bagasi yuk. Kalau bagasi tuh, kalau mobil sedan tuh dia lega banget. Ini muat kurang lebih 5 koper. Jadi teman-teman mau bawa barang sebanyak apa, masuk aja karena dia bagasinya itu sampai ke bagian tengah. Jadi sekian persen mobil panjangnya ini kurang lebih hampir 2 meter. 2 meteran ya. Nah, ini sebagian sampai sini nih berarti. Sampai sini nih, sampai sini nih, dalam sini nih. Nah, itu khusus bagasi semua. Jadi teman-teman kalau mau bawa mobil sekeluarga, terus bawa barangnya banyak, tas, koper, bisa taruh sini semua gitu. Dan di bawahnya di sini ada ban stipnya. Ban stipnya tuh ditaruh di bagian bawah sini. Nah, ini di sini nih. Tuh. Ada ban stipnya ya. Di situ ada juga dongkraknya, kunci rodanya, semuanya lengkap. Kita tutup lagi. Nah, seperti itu teman-teman untuk bagian review depan, samping sampai dengan ke belakang. Tentunya di bagian dalamnya juga pasti udah keren karena nggak mungkin di bagian luarnya aja keren. Kalau luar itu kan pemandangannya kan khusus orang lain yang lihat dari luar. Kalau pemandangan di dalam tuh khususnya buat kita harus bagus juga ya. Kita langsung lihat di bagian dalamnya seperti apa. Kita lihat di bagian dalamnya ya. Ini teman-teman di bagian dalamnya. Nah, untuk ke bagian dalamnya di sini warnanya kita kasih warna gading, bagian dashboard dan bagian interior door trim. Di sini power window juga udah kita pasang juga, dia auto naik, auto turun. Ya, dan saklar power window ini udah kita kasih wood panel. Sampai kisi-kisi AC, head unit, speedometer, tombol-tombol AC ini kita kasih wood panel. Kombinasinya memang cocok kalau warna-warna gading atau warna krem atau warna beige itu pasti masuknya di wood panel karena bikin mobil itu jadi mewah penampilan di bagian dalamnya ya. Untuk setirnya di sini kita kasih yang udah bahannya, di sini kita kasih karbon, atasnya hitam ya. List pelang sini juga hitamnya kita kasih hitam serat karbon. Nah, kalau ke bagian atapnya di sini kita kasih warna gading bercampur dengan warna hitam karbon di bagian tengahnya. Karena kalau untuk mobil, nah ini dia untuk penampilan bagian dalam untuk sunroofnya ini ada panel-panel seperti ini. Jadi rapi, ini masih ada plastiknya tuh. Nanti deh nggak usah dicopot. Terus untuk kalau misalkan ini kan panas nih kebuka gini, tarik aja di bagian dalamnya udah kita pasangin tirai. Nah, kayak gini jadinya walaupun kebuka tapi ya kita jadinya nggak kena sinar matahari langsung tuh. Kalau mau dibuka lagi tinggal tarik aja kayak begini, nutupnya tinggal sekali tekan aja. Nah, kayak gini dia langsung ketutup tuh. Nah, terus tutup lagi kayak gini, udah selesai ya. Nah, teman-teman kalau mobil udah pakai sunroof tuh udah mobil sultan lah. Nah, untuk ke bagian joknya di sini kita kasih juga bahannya juga sama. Ini bahannya pasti kita kasih yang premium. Warnanya kombinasinya pasti sama dengan warna door trim dan dashboardnya. Tapi lebih dominan di sini ada warna hitam. Tapi nggak ketinggalan untuk warna-warna gadingnya kita sematkan juga biar cocok ke bagian interior lainnya ya. Kalau untuk handrem, persneling ini udah kita kasih juga satu sewarna dengan warna joknya. Sampai dengan ke konsol box tengah sini juga udah kita sematkan. Karpet dasarnya ini kita kasih yang agak sedikit gelap, warnanya warna beige dan ada karpet karet juga kayak gitu. Di belakangnya juga udah kita kasih headrest monitor. Kita coba intip yuk bagian belakang yuk. Iya teman-teman, ini untuk bagian belakang headrest monitornya juga sudah ada, jadi bisa dinyalain langsung. Ini kondisinya masih mati ya, jadi bisa dinyalain karena masih ada plastiknya, masih baru. Jadi teman-teman bisa nonton di sini udah dengan enak banget sih ya. Kiri kanannya sudah ada, joknya juga sama dengan di bagian yang depan. Ya, mobil sedan tuh memang pas banget kalau kita ketika duduk di bagian belakang tuh nggak sempit. Vios Limo Gen 3 ini sangat lebar, sangat tinggi ke bagian atas. Ya orang-orang 185 pun juga masih nyaman pakai mobil ini ya. Dan di sini juga pintu belakangnya juga udah ada power window-nya juga kita kasih tuh. Jadi enak banget ya. Mantap pokoknya, cakep banget. Kita balik ke depan yuk. Kalau mau yang seperti gini, teman-teman bisa dengan cara pertama kirim foto KTP, alamat emailnya, kita bikinin SPK-nya, surat pemesanan kendaraan, lalu teman-teman booking unit 5 juta sampai dengan 10 juta. Tapi pengerjaan generasi ke-5 ini bisa makan waktu sampai dengan ya aman-amannya sih 1 bulan ya, paling cepat-cepat tuh bisa 3 minggu.
tergantung saya lagi berapa pengerjaan, berapa banyak mobil ya. Jadi nanti setelah ini ada juga proyek-proyek lain yang lagi kita garap di belakang sana, ada warna mocha dan warna putih. Dan RC Vios 5 itu beralamat di Jalan Kementerian 2 nomor 26 Jakarta Barat, perbatasan barat sama selatan sih. Atau enggak ketik aja di maps-nya RC Vios 5 Indonesia, langsung titiknya di sini. Teman-teman bisa test drive langsung, cek langsung. Tapi kalau online seperti gini, bisa nanti saya pilihkan mobil, tahunnya dan warnanya sesuai dengan pesanan dari teman-teman semua gitu. Nah, udah kita review semuanya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kalau lagi cari mobil, saudara, teman, kerabat, share sebanyak-banyaknya biar nanti dapat mobil idaman ya. Mobil keren, harga murah. Ini harganya berapa nanti saya taruh di bagian deskripsi aja deh ya. Ya kurang lebih 145 juta. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang cari mobil bisa cepat dapat mobil ya. Dan terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasi muncul di handphone teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios 5. Ciao, ciao.